Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Kita akan membahas buku tentang metode menghafal Al-Qur'an. Tentang bagaimana metode menghafal Al-Qur'an, yaitu metode taqlil dan takrir. Apa itu menghafal Al-Quran? Bagaimana metode taklil dan takrir? Insyaallah ta'ala akan kita bahas. Tidak diragukan lagi bahwasanya berinteraksi dengan Al-Quran adalah sebaik-baik kegiatan. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipelajari, dipahami, dan diamalkan sehingga Al-Quran tersebut menjadi hidayah bagi kehidupan manusia. Di antara sikap kita sebagai hamba dan sebagai seorang yang beriman terhadap Al-Quran adalah yang pertama, kita beriman kepadanya. Beriman kepada Al-Quran. Karena iman kepada Al-Quran bagian dari iman atau bagian dari rukun iman yang 6. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan segala konsekuensinya. Membenarkan isinya, ya, membenarkan beritanya. Kemudian bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, ya, dan segala konsekuensi yang berkaitan dengannya. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya. Mempelajari di sini meliputi mempelajari lafadznya dan mempelajari maknanya. Ya. Mempelajari lafadz diantaranya mempelajari membaca, mempelajari tata cara membacanya, dan kemudian menghafalkannya. Ya. Setelah kita mampu membaca dengan baik dan benar dan kita menghafal Al-Quran, ya, sesuai kemampuan kita, maka kita mempelajari maknanya, yakni memahami makna dari ayat yang kita baca, yaitu dengan mengkaji tafsir. Ya. Kemudian sikap kita setelah kita beriman, mempelajari, kemudian memahami dan mentadaburinya. Ya. Memahami dan mentadaburinya. Karena di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi, untuk direnungkan maknanya, dan sikap yang terakhir adalah diamalkan. Ya. Diamalkan dalam kehidupan kita, baik dalam akhlak kita, ya, dalam muamalah kita, dalam hukum kehidupan. Ya. Kemudian para ulama ada yang menyebutkan kita menjadikan Al-Quran itu obat. Ya. Obat pelipur kesedihan kita, obat hati kita. Ya. Jadi itu diantara sikap kita terhadap Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran bagian dari sikap kita terhadap Al-Quran. Ya. Dan menghafal ini merupakan kegiatan yang mulia. Ya. Dan Al-Quran dan menghafal itu proses dan sarana, ya, bukan tujuan. Proses dan sarana. Karena para ulama sepakat hukum menghafal Al-Quran itu sunnah, ya, kecuali surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah itu wajib karena rukun sholat. Ya. Adapun menghafal seluruh isi Al-Quran itu sunnah dan nikmat yang besar. Jadi kalau seorang mampu menghafalkan seluruh Al-Quran, maka itu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi itu dengan karunia, ya, dan rahmat Allah hendaklah kita bergembira. Ya. Rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya Al-Quran. Ya. Itu nikmat yang besar. Ya. Kenapa merupakan nikmat yang besar ketika seseorang mampu menghafalkan Al-Quran seluruhnya? Ya. Walaupun tadi menghafal Al-Quran itu sunnah, ya, kecuali Al-Fatihah. Dan kalau sudah hafal Al-Fatihah, maka hafalkan surah-surah yang dia mampu menghafalkannya. Ya. Kalau para ulama, misalnya Syekh
Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menyarankan dari Al-Zalzalah sampai ke An-Nas. Bacanya perbaiki, kemudian maknanya dipahami, dihafalkan, dan berusaha diamalkan. Dan tentu ketika mampu menghafalkan semuanya, ini sebuah nikmat, ya, sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena banyak keutamaannya, ya. Karena banyak keutamaan. Dan menghafal Al-Qur'an itu merupakan kebiasaan generasi salaf. Generasi terdahulu itu memulai semua ilmu itu dari menghafal Al-Qur'an. Bahkan sebagian anak-anak itu sebelum mempelajari yang lain di usia yang kecil itu disuruh menghafal Al-Qur'an. Karena dengan menghafal Al-Qur'an akan terlatih untuk memahami atau menghafal ilmu-ilmu yang lain, ya. Dan di antara hikmah yang akan dirasakan seorang penghafal Al-Qur'an di dunia, ya, dia akan berusaha mengatur waktunya, akan bisa mendisiplinkan diri, ya. Karena menghafal Al-Qur'an itu perlu perjuangan, ya. Tidak mudah, ya. Perlu perjuangan, walaupun akan dimudahkan dalam prosesnya, ya. Dan tadi menghafal Al-Qur'an itu banyak keutamaannya, ya. Kenapa demikian? Ya, karena dengan menghafal Al-Qur'an otomatis kita membacanya. Otomatis kita membacanya, dan dengan membacanya kita dijanjikan banyak keutamaan, ya. Dijanjikan banyak keutamaan. Di antaranya akan memperoleh banyak pahala, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wal lam harf wal mim harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya kebaikan, ya. Yang kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi satu huruf saja itu 10 kebaikan. Itu hitungan matematisnya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala bisa lebih dilipat gandakan pahalanya, ya. Tentu didasari dengan niat yang ikhlas dan dilaksanakan sesuai dengan contoh. Kemudian orang yang hafal Al-Qur'an itu termasuk keluarga Allah di bumi, ya. Nabi pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di bumi. Para sahabat bertanya-tanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, keluarga Allah itu ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an itu keluarga Allah dan orang kekhususannya, ya. Maka yang disebut ahli Al-Qur'an maksudnya orang yang senantiasa dawam, baik dalam membaca, memahami, dan berusaha mengamalkannya, ya. Kemudian diantaranya juga merupakan sebaik-baik manusia, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari di sini mencakup mempelajari lafaz, ya, yaitu membaca dan menghafalnya, juga mempelajari maknanya. Sebagian menganggap mempelajari itu sebatas baca saja. Padahal membaca dan menghafal itu pelantara, ya, sebagai sarana. Karena kita dituntut mempelajari maknanya, ya, mempelajari maknanya sehingga kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Tidak akan bisa seseorang mengamalkan Al-Qur'an kalau tidak paham isinya, ya. Dan kebaikan ini Allah yang menilai, Nabi kita yang menilai, ya. Jadi sebaik-baik manusia di sisi Allah diantaranya orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Para ulama terdahulu ketika mendengar hadis ini semangatnya luar biasa, ya. Misalnya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Beliau salah satu perawi hadis ini. Beliau termotivasi dengan hadis ini, ya. Sebelumnya beliau belajar belasan tahun dengan para sahabat. Kemudian setelah itu beliau mengajar dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun. Dan ketika murid-muridnya bertanya, motivasi apa yang membuat engkau lama belajar, ya, membuat engkau duduk lama belajar? Beliau menjawab, ya ini, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi belajar kemudian mengajar, ya. Jadi dua hal ini jangan dipisahkan, ya. Kemudian di antara keutamaannya dibolehkan ghibthah,
terhadapnya. Ghibtoh itu rasa ingin seperti orang lain dalam kebaikan tanpa berharap orang lain jatuh. Itu ghibtoh. Ya. Mirip dengan hasad, tapi kalau hasad ingin seperti orang lain jatuh. Nah, itu hasad. Hasad nggak boleh, haram hukumnya hasad. Tapi kalau ghibtoh itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk terhadap orang yang ahli Al-Quran dan terhadap orang yang dermawan. Ya. Kemudian diutamakan menjadi seorang imam. Jadi seorang imam diutamakan hafalannya. Ya. Hafalannya. Bahkan dalam penguburan jenazah dulu di zaman Nabi itu orang yang paling banyak hafalan Quran. Ya. Sebagian ketika memimpin pasukan itu kan yang hafal Al-Quran. Ya. Ini sebuah kemuliaan. Kemudian kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat, ya, akan menjadi pembela. Nabi SAW menyebutkan, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi ahlinya. Ya. Hari kiamat itu hari yang menakutkan, hari yang kita ini sangat butuh terhadap pahala, sangat butuh terhadap pembela, karena kita akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri kita akan menghadap kepada Allah masing-masing, mempertanggungjawabkan kehidupan kita, mempertanggungjawabkan amalan kita. Jika amalan kita baik, dibalas kebaikan, jika jelek, dibalas kejelekan. Dan saat itu seorang sangat butuh pahala, sangat butuh pembela. Maka saat itu Al-Quran akan menjadi pembela bagi kita, ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan seperti Imam Asy-Syatibi, Al-Quran itu sebaik-baik pembela. Ya. Sehingga kalau kita sekarang senantiasa berinteraksi, ya, membaca satu huruf, mungkin kita menyepelekan satu huruf, tapi suatu saat kita butuh, walaupun satu huruf pahala. Ya. Kita menyepelekan membaca nun, qaf, padahal di sana ada pahala yang Allah janjikan. Ya. Baru satu huruf, apalagi lebih dari itu. Kemudian kedua orang tuanya akan dimuliakan pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat orang tua akan diberikan mahkota kemuliaan, ya. Mahkota kemuliaan dari cahaya. Kemudian bertanya, atas dasar apakah ini? Kemudian dikatakan ini adalah karena anakmu yang ahli Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, ya. Kemudian akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga bersama para malaikat. Ya. Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran itu bersama malaikat yang mulia. Mahir, kata para ulama, yang dimaksud mahir itu orang yang bacaannya lancar, hafalannya kuat. Sehingga Al-Quran itu tidak memberatkan lisannya, saking lancarnya bacaannya dan kuatnya hafalannya. Itu mahir, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Dan bersama malaikat yang mulia, ini sebuah kemuliaan. Ya. Kemudian ya derajat di surga diantaranya ditentukan oleh Al-Quran. Ya. Nanti setelah manusia masuk surga akan diminta dibaca. Yuqalu li sahibil Quran, iqra'. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, baca. Wartaki, dan naik. Ya. Warotil, tartilkan bacaanmu. Jadi di surga kita disuruh baca, tapi bacanya dengan tartil. Ya. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar Al-Quran. Ya. Tidak asal-asalan berarti Al-Quran itu. Kama turatil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Kedudukanmu di surga, diantaranya akan dipengaruhi oleh banyaknya ayat yang kau baca. Jadi ini menentukan sekali, ya. Di antaranya yang bisa meninggikan derajat kita di surga. Tentunya kalau seseorang itu masuk surga, ya. Adapun jika seorang itu melakukan kesyirikan, ya, melakukan amalan-amalan yang melebur, maka walaupun hafal Al-Quran, dia tidak bermanfaat hafalannya itu. Ya. Karena kesyirikan menghalangi seseorang masuk surga. Ya, kemudian diberi penghargaan walaupun terbata-bata, ya. Nabi menyebutkan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun falahu ajran
Orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran tapi susah gitu ya. Susah, berat, terbata-bata ya. Maka diberi 2 pahala ya. Pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Bukan berarti yang mahir sedikit pahalanya. Ini sebuah motivasi ya, agar seorang itu tidak patah semangat walaupun susah. Jadi Al-Quran itu mudah, tapi bukan berarti tidak akan menemukan kesusahan. Akan menemukan kesusahan ya. Tapi Allah akan memudahkannya ya. Allah akan memudahkannya. Itu diantara beberapa keutamaan, dan masih banyak keutamaan yang lainnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya ya. Allah menjaga keaslian Al-Qur'an dari perubahan. Juga dahulu Al-Qur'an dijaga di hati-hatinya para sahabat ya. Karena Allah menyebutkan di antara sifat bagi seorang yang diberi ilmu itu adalah hafal Al-Quran. Allah menyebutkan bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat itu ada di dalam hati-hati orang yang berilmu ya. Maksudnya para sahabat, orang-orang beriman disifati ahli ilmu ketika di dalam hatinya terdapat Al-Quran ya. Sehingga dulu banyak para sahabat yang hafal Al-Quran, dan ketika banyak para sahabat yang hafal Al-Quran tersebut gugur di medan perang, maka sahabat yang lain khawatir Al-Quran akan hilang ya. Walaupun tidak akan demikian karena Allah yang menjaganya. Kemudian Allah akan memberikan kemudahan ya. Orang yang mempelajari Al-Quran, baik mempelajari baca, menghafal, memahaminya dan mengamalkannya, asal kita berusaha ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qamar ya, di beberapa ayat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau belajar ya. Nah, disebutkan di beberapa tafsir, maksudnya Al-Quran itu dimudahkan untuk lisan ya. Jadi lisan mudah untuk membacanya ya. Karena kalaulah Allah tidak memudahkan, tidak akan bisa Al-Quran itu dibaca ya. Dan Al-Quran itu dimudahkan untuk dijadikan pelajaran ya. Untuk dihafal, untuk dibaca ya. Itu Al-Quran dimudahkan lafad-lafadnya ya. Untuk dihafalkan, untuk dibaca ya, untuk dipahami maknanya. Karena Al-Quran itu sebaik-baik lafad ya. Dan orang yang berusaha dengannya Allah akan mudahkan ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar senantiasa menjaga Al-Quran ya. Agar senantiasa menjaga Al-Quran. Di dalam salah satu hadis disebutkan innama masalu sahibil Quran kama salis sahibil ibil al-mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Bahwasanya perumpamaan ahli Al-Quran itu seperti pemilik unta yang diikat. Kalau dia menjaganya, Al-Quran itu akan ada pada dia. Kalau dibiarkan akan lepas ya. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau seorang itu membaca Al-Quran siang dan malam, maka akan tetap Al-Quran itu bersamanya. Kalau tidak membaca akan hilang ya. Dan para ulama menasihatkan tidak ada cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran kecuali mendawamkan seperti ini ya. Sering membacanya, menghafalnya. Dan diancam orang yang mulutnya tidak atau hatinya tidak terdapat bacaan Al-Quran seperti rumah yang tua yang tidak berpenghuni ya. Dan keras hatinya ya. Karena Al-Quran itu berpengaruh ya kepada hati. Apalagi dengan memahaminya ya. Bukan sekedar membaca, memahaminya akan berpengaruh kepada hati. Itu diantara keutamaan dari membaca atau menghafal Al-Quran. Kemudian kita lihat potret generasi terbaik umat ketika berinteraksi dengan Al-Quran ya. Yakni ketika dikatakan generasi terbaik, yaitu yang dimaksud para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana Nabi menyebutkan khairun nas qarni walladzina yalunahum walladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran ya.
Jadi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ini merupakan generasi terbaik umat ini. Ya. Yang maksud terbaik agamanya, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya. Bukan terbaik fisiknya, bukan terbaik hartanya. Walaupun sebagian ada yang seperti itu. Tapi kebaikan seseorang itu dilihat dari hatinya. Kebaikan seseorang dilihat dari hatinya. Ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Mereka semangat dalam belajar Al-Quran, baik membaca, menghafal, menulis, dan mengamalkannya. Ya. Disebutkan dalam sebuah asar dari Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mendapat kabar dari orang yang mengajarkan Al-Quran kepada beliau, dari sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selainnya, bahwasanya para sahabat itu jika mempelajari Al-Quran 10 ayat, mereka tidak menambahnya. Jadi 10 ayat tidak ditambah sebelum mereka mampu mempelajari isinya dan mengamalkannya. Jadi ketika mampu mempelajari 10 ayat, dipelajari dulu makna kandungannya dan berusaha diamalkannya. Ya. Sehingga mereka belajar Al-Quran itu ilmu dan amal sekaligus. Ini para sahabat. Kemudian berkenaan dengan asar ini, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah berkomentar, ya walaupun dalam asar ini terdapat hilaf, apakah sahih atau tidak, tapi ini menunjukkan kebiasaan salaf. Ya. Jadi kebiasaan salaf itu mempelajari Al-Quran sedikit, mempelajari bacaannya, ilmunya, dan mengamalkannya. Maka kita juga hendaknya seperti itu. Ya. Bahkan para sahabat itu dulu belajar lama waktunya. Ya. Ibnu Umar disebutkan menghabiskan waktu, ada yang menyebutkan 4 tahun, ada yang menyebutkan 8 tahun, bahkan ada yang menyebutkan 12 tahun untuk mempelajari surah Al-Baqarah. Bahkan di kalangan para sahabat itu, kalau ada yang hafal Al-Baqarah dan Al-Imran, mulia. Maksudnya hafal di situ dan mampu mengamalkannya. Taib itu generasi terdahulu bagaimana menghafal. Ya. Kemudian kita langsung ke bagaimana metode menghafal Al-Quran. Ya. Bagaimana metode menghafal Al-Quran. Jadi setiap manusia ya, itu memiliki potensi ya, yang Allah berikan kepadanya. Ya. Walaupun setiap manusia juga pada dasarnya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Allah menyebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, artinya kita dilahirkan dengan tidak tahu apa-apa. Manusia tidak ada yang lahir sudah berilmu, tapi tidak tahu apa-apa. Hanya ketidaktahuan itu Allah tidak membiarkan. Ya. Allah menciptakan kita pendengaran, penglihatan, dan akal agar kita bersyukur. Ya. Agar kita bersyukur. Nah, nikmat pendengaran, penglihatan, dan akal itu akan merubah manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Karena 3 hal tersebut, yakni pendengaran, penglihatan, dan akal adalah alat untuk memperoleh ilmu, untuk merubah kebodohan diri kita. Ya. Asal kita mempergunakannya dengan benar. Ya. Nah, setiap orang memiliki potensi, ya. Hanya saja berbeda-beda. Ya. Ada yang Allah berikan kemudahan, cepat, ada yang lambat. Tapi cepat atau lambat itu bukan ukuran. Ya. Karena ukuran sesungguhnya adalah istiqomah. Istiqomah. Ya. Terus menerus dan tidak berhenti. Ya. Nah, dalam menghafal Al-Quran, metodenya banyak. Ya. Metodenya banyak sekali. Ya. Karena menghafal itu kan, yakni bagaimana kita memindahkan informasi atau memindahkan sesuatu ke benak kita, ke hati kita. Yang kita mampu mengucapkannya walaupun tidak melihat sesuatu tersebut. Ya. Nah, dalam menghafal Al-Quran ini, seseorang akan mudah prosesnya kalau dia tahu metodenya dan ada bimbingannya. Ya. Kalau sendiri maka tidak akan semaksimal orang yang dibimbing. Ya. Maka metode itu banyak. Ya. Metode itu jumlahnya banyak. Hanya dari sekian banyak metode itu kita lihat bagaimana para ulama menghafal Al-Quran. Ya.
Dan kita melihat porsi yang paling dasar, artinya untuk orang yang baru pemula, ya. Adapun setelah lama dia mulai lama menghafal, apalagi di pondok yang khusus, itu rata-rata gurunya akan menunjukkan, ya. Dan sebetulnya ada metode yang terbaik, yaitu memilih guru yang baik. Karena kalau kita memiliki guru yang baik, guru tersebut itu sudah semuanya, metode segalanya ada pada guru tersebut. Sehingga di antara hal yang perlu diperhatikan bagi yang ingin menghafal Al-Quran, pilih guru yang baik, ya. Pilih guru yang berkompeten dalam hal ini, ya. Agar bisa mengarahkan kita, membimbing kita, ya. Sebagus apapun metode, kalau nggak ada guru itu tetap kita akan terhambat, ya. Taib. Di antara sekian banyak metode yang ada, menghafal itu pada intinya akan kembali kepada banyaknya pengulangan, ya. Kasratu tikror, banyaknya pengulangan. Pada intinya seseorang itu bisa hafal, bisa terbiasa karena biasa, ya. Bisa karena terbiasa. Karena dibiasakan, berarti terus menerus, ya. Orang hafal surah Al-Fatihah karena sering dibaca. Kita hafal jalan ke alamat tertentu karena kita sering lewat. Begitupun dengan Al-Quran. Tinggal bagaimana di awal-awal kita berusaha memulai. Ini yang paling berat. Bagaimana kita berusaha memulai dan tetap istiqomah. Ya. Nanti akan kita lihat tips-tipsnya. Ya. Jadi metode yang pertama itu taklil. Taklilul kimyah. Maksudnya taklilul kimyah itu porsinya sedikit. Porsinya dengan jumlah sedikit demi sedikit, ini terlebih dahulu, ya. Ketika di awal-awal seseorang itu sedikit demi sedikit dulu, karena jiwa kita belum terlatih, ya. Kalau belum terlatih dengan menghafal Al-Quran itu akan berat, ya. Sebagaimana kita memulai aktivitas yang baru itu akan berat, apalagi di sana kita diberikan atau akan menemukan tantangan, kesusahan, itu akan berat. Sehingga kalau tidak disiasati, bisa-bisa di awal kita sudah futur, sudah lemah, ya, sudah jatuh semangat kita. Seperti fisik kita sebelum mampu mengangkat beban yang berat, tentu beban yang ringan dulu, ya. Sampai terbiasa, akhirnya mengangkat beban berat pun bisa, ya. Sehingga proses yang sedikit ini di antara faidahnya akan menghilangkan kebosanan dan akan menjaga keistiqomahan. Jadi sedikit demi sedikit ini akan bosan dan tidak akan bosan dan akan menjaga istiqomah, ya. Karena bukankah amalan yang terbaik itu yang sedikit tapi istiqomah, ya? Amal yang utama itu adwa muha wa in qol, yang paling dawam walaupun sedikit, ya. Daripada banyak tapi dia tidak beramal. Yang penting istiqomah, ya. Penting istiqomah. Kemudian ya jangan disepelekan, ya. Walaupun kita menghafal satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat itu akan selesai 18 tahun insya Allah kurang lebih. Kita jangan mengatakan aduh lama 18 tahun, ya. Iya, kalau dipikirkan gitu akan lama. Tapi kalau dijalani gak akan terasa, ya. Dan baru akan menyesal 18 tahun kemudian. Umpamanya usia kita sekarang 20. Maka kalau Allah berikan umur di usia 38 dan kita mulai menghafal, itu insya Allah akan hafal kalau istiqomah. Kalau tidak menghafal, tidak mulai di usia 38, kita tetap seperti sekarang, ya. Tidak berubah diri kita. Atau contoh sederhana, kita tidak mulai menghafal. Ramadan tahun depan, kalau Allah berikan usia kita tidak nambah hafalan, rugi, akan menyesal. Aduh ya Allah, menyesal. Tapi kalau mulai menghafal, paling tidak kita akan hafal dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha yang sungguh-sungguh, surah Al-Baqarah minimal atau juz amma, ya. Itu kalau mulai. Jadi jangan disepelekan, ya. Itu baru kalau satu ayat. Apalagi kalau lebih dari itu, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, tentu prosesnya lebih cepat. Walaupun sejatinya cepat atau lambat itu bukan ukuran mutlak kesuksesan, ya. Jadi cepat proses, ya, cepat metode itu nikmat, tapi bukan ukuran mutlak bagi semua orang.
Karena kemampuan seorang itu beda-beda. Ya. Yang penting itu istiqomah. Dan yang penting itu niat kita ikhlas. Al-Quran kita bisa menghantarkan kita ke surga. Ya, itu yang paling penting. Sehingga untuk di awal-awal sedikit dulu prosesnya. Kita lihat generasi terdahulu. Menghafal belajar Al-Quran 5 ayat, 10 ayat. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Bahkan ada yang 1 ayat. Ada yang 1 ayat. Imam Syu'bah. Bagi yang mempelajari ilmu qiraat, Imam Syu'bah tidak asing lagi. Beliau seorang rawi dari Imam Asim. Ya. Setobakoh atau sama-sama dengan Imam Hafs, bacaan yang kita baca, Imam Syu'bah itu. Gurunya sama, Imam Asim. Ya. Nah, bagaimana beliau belajar? Kata Imam Syu'bah, dulu ketika beliau belajar Al-Quran kepada Imam Asim, ya, Imam Asim itu memberikan jatah 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Dan apa yang beliau sampaikan ketika kamu belajar 1 hari 1 ayat. Kata Imam Asim kepada muridnya, inna hadhi asbatulaka. Bahwasanya metode seperti ini, artinya porsi 1 ayat sehari ini, asbat laka, akan mengokohkanmu. Ini faidahnya. Jadi sedikit demi sedikit itu akan mengokohkan, menguatkan. Dan tidak akan jemu. Ya. Maka Imam Syu'bah yang semangatnya tinggi, beliau khawatir kalau 1 hari 1 ayat gurunya meninggal dan belum selesai Al-Qurannya, ya, maka beliau meminta agar ditambah. Dan akhirnya ditambah maksimal 5 ayat. Nah, ini para ulama terdahulu. Kalau kita lihat, ya sedikit sekali porsi yang diberikan. Ya. Tapi hikmahnya besar agar hafalannya kokoh, kuat. Ya. Karena kalau sedikit demi sedikit itu ilmu itu akan kokoh. Ya. Beda dengan belajar sekaligus. Ya. Ada istilah sistem kebut semalam. Ini bisa ya, tapi cepat juga hilangnya. Tapi kalau sedikit demi sedikit, sebagaimana para ulama terdahulu, ya, dalam hal ilmu, ya, man akhadal ilma jumlatan, zahaba anhu jumlah. Ya. Barang siapa yang mengambil ilmu ingin sekaligus seluruhnya, maka dikhawatirkan hilangnya pun seluruhnya. Ya. Karena ilmu itu panjang, diambil sedikit demi sedikit. Ya. Nah, Imam Asim memberlakukan sehari seayat itu karena beliau merasakan sendiri manfaat dari menghafal sedikit demi sedikit ini. Imam Asim dikenal hafalannya kuat. Ya. Dikisahkan beliau pernah sakit 2 tahun. Ketika sembuh, beliau baca Al-Quran dari awal sampai akhir dan tidak ada salah walaupun 1 huruf. Ini menunjukkan kuatnya hafalan beliau. Ya. Kita bisa mengukur kalau kita sekarang hafal, kemudian sakit seminggu misalkan, terkadang hilang hafalan kita. Ya. Kalau Imam Asim 2 tahun itu nggak lupa. Ya. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan metode yang beliau terapkan. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani, beliau ketika belajar kepada puluhan masyayikh, rata-rata kalau sampai 5 ayat, gurunya menyuruh berhenti. Datang kepada seorang guru, kalau sudah 5 ayat disuruh berhenti, di stop gitu. Sedikit demi sedikit ya. Itu metode yang pertama, jadi porsinya sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah takrir atau tikror. Kasratu takrir, kasratu tikror, yaitu banyaknya pengulangan ya. Jadi ayat yang akan dihafal itu diulang terus, atau yang sudah dihafal itu diulang juga. Ya. Karena pengulangan itu akan menguatkan, ya. Bahkan kalaupun kita tidak sengaja menghafal itu akan hafal, akan terbayang. Ya. Contoh kecilnya surah Al-Fatihah. Ya. Setiap hari kita baca, sehingga ketika kita mau baca surah Al-Fatihah, dengan sendirinya kita hafal. Ya. Dan para ulama menyebutkan metode menguatkan hafalan itu dengan banyaknya pengulangan.
Walaupun manusia berbeda-beda. Ada yang mampu menghafal walaupun sedikit pengulangan, ada juga yang harus banyak. Ya. Tapi intinya harus mengulang-ulang. Karena banyak dulu, walaupun hafalannya banyak karena tidak diulang, malas, maka ketika dibutuhkan hafalannya hilang. Adapun berapa kalinya, itu tergantung. Hanya yang jelas para ulama itu puluhan. Bahkan disebutkan seorang ulama itu baru bisa hafal kalau diulang 50 kali. Dan ini bukan kebodohan. Jangan menghukumi, wah ini bodoh nih. 50 kali baru hafal. Tidak. Setiap pengulangan itu ada pahala. Ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya sekarang juga ada yang metode menghafal satu ayat sampai ratusan, puluhan, bahkan ribuan kali diulang ya. Dan kalau kita melihat pahala tidak ada ruginya. Kecuali kalau kita tergesa-gesa. Ya. Baik. Dulu ada seorang yang faqih mengulang-ulang ilmu, ya, seorang ulama mengulang-ulang ilmu di rumahnya, ya, sampai istrinya hafal, sampai istrinya mengatakan, demi Allah, aku hafal yang kau hafalkan. Suaminya berkata, coba baca, dan mampu istrinya itu. Dan ketika lewat beberapa waktu, ya, istrinya tidak mengulangi lagi. Kemudian disuruh baca lagi, lupa. Kemudian kata suaminya, dulu aku banyak mengulang itu agar tidak seperti engkau. Maksudnya tidak lupa. Ya. Jadi para ulama itu berlelah-lelah. Ya. Capek dalam belajar. Ya. Khususnya dalam menghafal. Makanya seorang yang dulu, ya, para ulama yang memiliki hafalan kuat itu bukan langsung otomatis. Tapi melalui proses latihan. Karena innamal ilmu bitta'alum, ilmu itu dengan belajar, dengan proses, ya. Gak bisa langsung instan itu, ya. Proses, perjuangan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya inti dari hafalan itu ya sabat, ya. Al-Qur'an itu, hafalan itu tetap ada pada diri kita, ya. Kemudian di sini ada beberapa kendala ketika menghafal, ya. Di antaranya susah hafal dan cepat lupa. Ya. Susah hafal dan cepat lupa. Ya, di antara ini sebabnya kalau untuk pemula jangan putus asa. Ya. Karena ada pahala di dalamnya. Dan kalau belum susah hafal berarti pengulangannya belum. Ya. Terus diulangi. Insya Allah Allah akan mudahkan. Ya. Kemudian banyak istighfar karena barangkali dosa yang menghalangi kita. Begitupun dengan cepat lupa. Ya. Barangkali kita malas mengulangnya sehingga lupa Al-Quran tersebut. Kuncinya kita terus mengulanginya, jangan bosan, ya. Dan jangan tergoda dengan orang lain cepat. Ya, kita sesuai kemampuan kita saja. Ya. Yang penting istiqomah, Ya. Kemudian faktor usia. Ya. Iya, sebagian, wah ini usianya saya udah kepala 5, udah kepala 4. Ya. Iya, memang usia muda itu lebih dimudahkan dalam belajar. Seperti mengukir di atas batu. Karena kesibukannya belum banyak. Sementara usia yang sudah banyak tanggungan dan sebagainya itu pikirannya bercabang, ya. Tapi usia itu bukan faktor utama, ya. Karena betapa banyak para ulama yang mampu. Ada yang mulai menghafal di usia 30 tahun. Ya. Ulama sekarang. Bahkan dari usia 50 tahun. Tapi bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ada yang 80 tahun baru mulai menghafal. Ya. Jadi faktor U itu artinya usaha. Ya. Usia walaupun berbeda tapi kalau berusaha insya Allah Allah berikan kemudahan. Karena dulu juga para sahabat sebagian belajar di usia yang tua. Ya. Kemudian di antara hambatannya belum bisa membaca Al-Quran. Ya. Masih banyak bacaan yang salah. Gimana? Maka ya kita belajar dulu tahsin. Ya. Karena sebelum menghafal itu terbaik itu memperbaiki bacaan dulu. Memperbaiki bacaan. Ya. Itu yang paling baik. Ya. Kemudian walaupun belum bisa baca, bisa dengan mendengarkan. Contohnya anak kecil. Anak kecil kalau sering diperdengarkan, itu bisa hafal walaupun belum bisa baca. Begitupun orang dewasa. Sehingga terus belajar membaca dan
menghafal juga. Jangan sampai mengatakan saya mau menghafal nanti aja kalau udah bisa baca. Dibarengi aja. Caranya dengan kita ditalkinkan oleh guru. Ya. Kalau sendiri ya jangan. Maksudnya sendiri itu belajar itu, kalau belajar agama ya jangankan belajar agama ya, belajar ilmu dunia. Kalau otodidak itu pasti kelirunya lebih banyak, apalagi ilmu agama ya, sehingga perlu pembimbing. Kemudian sibuk bekerja atau kegiatan yang lain. Iya, setiap orang itu jatahnya sama 24 jam ya. Tapi isi dari 24 jam itu berbeda-beda. Maka yang terbaik kita yang untuk awal-awal coba sisakan waktu walaupun sebentar ya. Umpamanya 10 menit. Kita fokus di 10 menit itu aja, berapapun yang kita dapat ya. Baik 1 ayat, 2 ayat, enggak apa-apa, yang penting istiqomah dulu 10 menit. Jadi ukurannya bukan saya harus hafal 5 ayat dulu, bukan. Tapi saya istiqomah 10 menit dulu. 10 menit itu gak hafal, gak apa-apa. Besoknya 10 menit lagi hafal, alhamdulillah 1 ayat. Ya. Kalau sudah terbiasa nanti tingkat sampai dalam sehari, misalkan Allah berikan kemudahan kita berjam-jam. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokus di durasi waktu. Kemudian sulit membagi waktu ketika jumlah hafalan bertambah banyak. Ya ini diantara hal yang banyak dirasakan ya. Maka kuncinya dia atur waktu yang baik ya. Kemudian dia mengurangi waktu istirahatnya, yakni bisa di sebelum subuh ya. Intinya dia harus bisa membagi waktu ya. Harus bisa membagi waktu. Ya, kemudian di sini ada contoh aplikatif dalam menghafal ya. Misalkan surah An-Naba. An-Naba itu 40 ayat ya, kurang lebih 40 ayat. Jadi surah An-Naba itu kurang lebih 40 ayat. Maka caranya yang pertama, misalkan baca ayat yang pertama, diulang-ulang. Dan ketika membaca, lihat mushaf. Ya. Jangan merem. Atau baca sekali terus merem. Tidak, lihat terus sampai tergambar tulisannya. Ya. Diulang-ulang, kalau bisa suaranya sampai kita mendengar, jangan dalam hati, jangan lirih, tapi suaranya terdengar ya. Diulang-ulang sampai hafal ya. Sampai hafal. Tanda hafal itu apa ya? Ketika kita tidak melihat, kita mampu membacakan dan benar yang kita bacakan. Dan kalau menghafal, kalau diulang sekali 2 kali sudah tergambar, jangan tertipu terus ya, puluhan kali ya. Kalau bisa setelah itu storekan atau tulis ayat itu tanpa melihat. Kalau sudah benar berarti hafal. Kalau ayat pertama selesai, ayat kedua hafalkan sebagaimana menghafalkan ayat pertama. Yakni diulang-ulang ya. Kemudian mushafnya dilihat ya. Jangan merem menghafal itu. Sebagian menghafal Quran itu lihat mushafnya sekali terus merem. Nah ini banyak kesalahan. Padahal lihat saja, nggak haram melihat mushaf. Kecuali pas setoran ya, pas setoran baru dia merem ya, atau baru dia tidak melihat mushaf. Kalau lagi menghafal lihat mushaf agar tergambar ya. Nah, ketika ayat kedua hafal, gabungkan ayat pertama dengan ayat kedua. Ulangi lagi kedua ayat tersebut sampai lancar. Kemudian menghafal ayat ketiga sama sebagaimana menghafal ayat pertama dan yang kedua. Kemudian kalau ayat ketiga sudah hafal, gabungkan ayat pertama, kedua dan ketiga. Sampailah hafal 3 ayat itu. Kemudian ayat keempat sama, hafalkan sebagaimana menghafal ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Kalau sudah hafal ayat keempat, gabungkan ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ayat kelima, hafalkan sebagaimana ayat sebelumnya. Kemudian kalau sudah hafal, gabungkan. Nah kalau sudah 5 ayat, setorkan. Ya, setorkan kepada guru kita atau teman kita. Kemudian perbaiki, baik bacaannya ataupun kesalahan dalam hafalannya. Ingat, perbaiki ini penting. Karena banyak orang yang menghafal tidak diperbaiki atau setoran tidak diperbaiki. Ini nanti hafalannya jadi rusak. Mestinya di antara seorang guru yang baik itu kalau memperbaiki bacaan kita, memperbaiki hafalan kita, bukan dibiarkan, bukan banyak toleransi. Karena nanti kalau sudah jadi hafalan susah ngebenerinnya. Dan porsi 5 ayat ini untuk pemula. Ini untuk pemula. Adapun untuk yang sudah terbiasa, maka seorang bisa mengukur kemampuannya. Apalagi dia di bawah bimbingan seorang guru, gurunya akan menunjukinya ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, ketika terus lakukan hal itu sampai akhir ayat, akhir surah, sampai kita hafal 40 ayat. Misalkan ayat tadi 5 ayat ya. Itu sehari misalkan. Maka besoknya ayat 6 sampai ayat 10. Ayat 1 sampai 5-nya diulang lagi. Terus seperti itu sampai kita selesai satu surah. Jadi per 5 ayat dulu. Nah, ketika sudah hafal satu surah, maka pastikan sudah lancar. Jangan lanjut ke surah yang lain kalau belum lancar. Di antara lancar ya kita pas baca lancar gitu, nggak kaku. Seperti surah Al-Fatihah kita lancar. Jadi kalau bertanya ukuran lancar itu seperti apa, ya Al-Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah gimana perasaan kita? Perlu banyak mikir gak? Nah, surah yang lain pun kalau dikatakan lancar kalau seperti itu. Dan memang prosesnya panjang sehingga harus bersabar, bersungguh-sungguh, minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Ya. Walaupun lama prosesnya tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Kalau lupa ya nggak apa-apa, tinggal diulang lagi. Ya. Yang nggak boleh itu kita meninggalkan Al-Quran. Kalau lupa tinggal diulang lagi. Jadi kalau sudah lancar, berpindah ke ayat ke surah setelahnya dan menghafalnya mirip dengan surah yang pertama. Insya Allah rata-rata seseorang itu diberikan kemudahan ya. Kalau sudah seperti ini metodenya, seperti ini rasanya, dia akan bisa mengukur kemampuannya sendiri. Ya. Kemudian jangan menghafal dengan urutan surah. Ya. Misalkan An-Nas, kemudian loncat ke surah mana, loncat-loncat, nah itu yang terbaik itu dia berurutan menghafal itu ya. Dia berurutan, kemudian mushafnya satu kalau bisa ya. Satu mushaf. Dan jangan menghafal langsung dari Al-Baqarah. Terbaik itu dari juz 30 dulu, dari yang pendek-pendek dulu ya. Juz 30, juz 29 ya. Bahkan sebagian masyayikh itu mundur. Untuk orang yang pertama kali menghafal itu mundur dari juz 30 sampai juz 1, 30, 29, 28, 27 sampai juz 1 ya. Maka seiring berjalannya waktu kita akan menemukan metode yang terbaik ya. Dan bagaimana menjaga hafalan itu, apalagi di bawah bimbingan seorang guru ya. Kemudian sebaik apapun metode ya intinya adalah banyaknya pengulangan ya. Jadi metode apapun kalau nggak diulang itu tetap akan lupa ya. Walaupun tadi lupa itu ada dua macam ya. Ada yang manusiawi ya, kalau manusiawi tinggal diulang lagi insya Allah hafal lagi. Tidak tercela seperti itu. Tapi kalau kita meninggalkan, tidak membaca, tidak mengamalkan, nah ini yang Allah ancam ya. Jadi banyaknya pengulangan itu intinya itu di sana. Ya. Akan tetapi pengulangan itu perlu semangat, perlu tenaga, perlu semangat. Dan semangat itu diperoleh dengan menjaga ketaatan. Jadi semangat akan kuat kalau kita taat. Keimanan kita berpengaruh. Makanya Allah menyebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Dan akan melemah dengan maksiat. Jadi kalau kita melakukan dosa dan maksiat, kita akan lemah. Dan kalau lemah, ya malas mengulang. Kalau sudah malas mengulang, ya lupa akhirnya. Baik, itu beberapa kendala ya dan catatan. Kemudian di bahasan terakhir tentang tips sederhana dalam menghafal Al-Quran dari A sampai Z ya. A sampai Z, walaupun tentu metode ini bisa dikembangkan atau bisa ditambah atau bisa dikurang. Hanya yang jelas hal seperti ini gambaran umum ya. Akan kerasanya kalau sudah terjun baru akan merasakan. Makanya kadang heran ya, sebagian orang suka menyepelekan. Yang menghafal Al-Quran itu gampang 30 juz dan sebagainya. Ya. Allah akan memudahkan, tapi bukan bermudah-mudahan, karena prosesnya panjang. Sehingga orang yang mampu menghafal Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa, karena dia mengerahkan seluruh kemampuannya lah. Walaupun tadi menghafal itu baru tangga dasar dalam belajar Al-Quran. Setelah menghafal, dia harus belajar maknanya, tafsirnya harus belajar. Dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu Al-Quran atau ilmu agama ini luas. Terutama ilmu yang basic, ilmu akidah. Ilmu manhaj, ilmu akhlak, ilmu ibadah itu penting juga. Ya.
Iya, jadi menghafal Al-Quran itu proses ya. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama niat. Jadi niat kita luruskan. Kalau mau menghafal kita tanya dulu buat apa. Maka jawabannya menghafal itu untuk ibadah. Karena setiap huruf yang kita baca dapat pahala. Karena Al-Quran akan menjadi teman kita di kubur. Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Ya. Allah akan cinta kepada ahli Al-Quran. Allah akan menjadikan ahli Al-Quran itu keluarganya. Itu niatnya seperti itu. Bukan sekedar kenapa menghafal Al-Quran, pengen duniawi. Pengen dapat A, B, C, dan sebagainya. Ya, itu duniawi. Tapi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika kita sudah menghafal Al-Quran dan mampu menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, dan kita mendapat sedikit dari dunia, ya, maka itu tidak mengapa. Tapi bukan tujuan. Ya. Karena kalau sudah jadi tujuan itu bahaya. Akan merusak agamanya. Ya. Akan merusak akhiratnya. Ya. Dan niat itu tempatnya dalam hati. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ya. Sehingga para ulama sangat mewanti-wanti terhadap hal ini. Ya. Karena yang paling berat itu menjaga niat. Ya. Karena niat itu dalam hati. Hati itu bolak-balik sifatnya. Ya. Sehingga jaga niat ini. Karena Allah mengancam dalam hadis yang sahih disebutkan di antara orang yang pertama kali Allah siksa pada hari kiamat itu orang yang hafal Quran, seorang qori. Kenapa disiksa? Padahal qori. Karena niatnya ingin disebut. Niatnya ingin disebut. Nah, ini hati-hati. Ingin disebut hafid, ingin disebut qori, ingin disebut A, B, C, dan sebagainya. Ya. Jadi luruskan niat kita. Ya. Kemudian berdoa memohon kemudahan kepada Allah. Ya. Berdoa. Karena Allah yang pada hakikatnya yang mengajarkan kita. Ar-Rahman allamal Quran. Ya. Allah yang menjanjikan kemudahan kita. Walaupun dalam prosesnya pasti mendapatkan rintangan. Tapi yakinilah Allah akan mudahkan. Misalnya seseorang itu menghafal, menemukan kesusahan. Katanya mudah menghafal itu. Tapi kok susah? Ya jangan seperti itu. Dia terus. Nanti Allah berikan kemudahan. Ya. Karena kalau seseorang yang sudah menghafal Al-Quran, apalagi dia sudah merasakan menghafalkan seluruhnya, walaupun susah, kalau terus diulang, akhirnya hafal juga. Ya. Seperti itu konsepnya. Ya. Kemudian cintailah Al-Quran. Ya. Karena dengan mencintainya kita akan diberikan kemudahan. Ya. Sebagaimana para ulama terdahulu ketika ditanya, bagaimana engkau bisa hafal? Ulama menjawab, kalau aku sudah sayang, sudah cinta terhadap hal tersebut, aku hafal. Begitupun Al-Quran. Karena menganggap penting, karena dianggap penting dan berharga. Sehingga mudah hafal dan akan dijaga. Sesuatu yang berharga itu akan dijaga. Kemudian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena bisa jadi kita banyak dosa. Ya. Dan dosa itu menghalangi kita. Ya, menghilangkan semangat. Imam Syafi'i dulu rahimahullah ketika mengadukan hafalannya kepada gurunya, maka gurunya menganjurkan agar menjauhi dosa. Karena ilmu itu cahaya. Ya. Ilmu itu cahaya. Dan tidak akan masuk ke dalam hati yang berdosa. Al-Quran pun cahaya. Ya. Kemudian bersungguh-sungguh. Tidak putus asa dan bersabar. Bersungguh-sungguh Nabi yang memerintahkan. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguh kepada yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Ya. Menghafal Al-Quran itu bermanfaat, maka sungguh-sungguh. Karena ketidakseriusan akan berbuah penyesalan di kemudian hari. Ketidakseriusan akan berbuah penyesalan di kemudian hari. Tidaklah seseorang itu menyesal terhadap sesuatu kecuali karena dia kurang maksimal, kurang bersungguh-sungguh di masa lalunya. Dan jangan putus asa ketika menemukan kesusahan. Ingat, ada pahala. Ya. Bahkan orang yang terbata-bata Allah berikan apresiasi. Dan bersabar, prosesnya panjang. Jangan tergesa-gesa. Ya. Makanya poin selanjutnya, segera mulai segera. Jangan cepat-cepat, artinya jangan tergesa-gesa.
Tapi jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan tanya kapan selesai kalau satu ayat. Tapi mulai. Kalau mulai itu insya Allah. Ya. Seseorang yang diam itu berbeda dengan orang yang berjalan. Ya. Kalau orang diam dia nggak akan berpindah. Kalau orang berjalan walaupun merangkak, ya, itu akan berpindah tempatnya. Begitupun dalam menghafal. Ya. Jadi konsepnya segera mulai. Ya. Segera mulai. Karena ya cepat atau lambat itu bukan ukuran. Ya. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah dan tidak berhenti. Jangan melihat dulu orang lain. Ya. Karena kemampuan manusia itu beda-beda. Dan ingat, prestasi sesungguhnya itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau kita maksimal proses, kemudian kita berprestasi, yaitu keutamaan. Tapi bukan tujuan yang utama. Kemudian faktor usia, jangan jadikan alasan seperti tadi ya. Karena memang ya usia muda tentu beda dengan usia tua. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bisa dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian atur waktu yang cocok untuk menghafal. Ya, setiap manusia itu waktunya 24 jam ya. Tapi yang terbaik itu ketika pikirannya sedang fresh ya. Misalkan ba'da subuh atau qabla subuh ya. Dan seorang yang baru menghafal itu ingat durasinya waktu. Misalkan 30 menit. 30 menit aja dapat berapa ayat pun gak apa-apa ya. Atau 10 menit dapat berapa ayat pun gak apa-apa. Hatta gak dapat satu ayat pun gak apa-apa. Yang penting istiqomah dulu ya. Yang penting istiqomah dulu. Sebagian ulama ada yang menghafal itu menganjurkan misalkan setiap waktu sholat antara jeda azan dan iqomah ya, walaupun satu ayat. Kemudian cari guru yang membimbing kita. Nah ini yang paling penting juga, cari guru yang berkompeten ya. Kalau di pondok ya mungkin terkondisikan. Kalau tidak di pondok pun bukan berarti tertutup pintu kita untuk menghafal. Banyak para guru yang bersedia untuk mendengarkan hafalan kita. Karena guru yang berkompeten itu ada padanya metode. Akan memperbaiki bacaan kita. Akan membimbing kita tahap demi tahapnya. Dan kita ikuti arahannya. Kenapa mengikuti arahannya? Karena dia sudah mengalami. Dan yang terbaik, ya guru yang sudah mengalami juga menghafal Al-Quran. Bukan gurunya belum juga menghafal. Nah ini agak sulit kalau seperti itu. Walaupun bisa tapi agak sulit. Jadi memilih guru itu penting sekali ya. Kemudian memilih teman juga penting ya. Karena akan memberikan motivasi dan semangat. Kalau tidak ada teman biasanya agak berat. Teman itu akan meringankan langkah. Ya. Dan temannya harus baik. Jangan teman yang beda kesibukan. Misalkan kita waktunya menghafal, teman kita mengajak hal yang lain, ya, maka pilih teman. Walaupun cuma satu orang teman kita. Apalagi sekarang kita memiliki teman dimanapun tidak terbatas, ya, karena kita ada media, ya, bisa saling tetap memotivasi. Kemudian pilihlah lingkungan yang kondusif. Ini idealnya. Ya. Tapi kalaupun tidak, seseorang itu bisa menghafal dimanapun. Ya. Seseorang itu bisa menghafal dimanapun. Walaupun ya kita maksudnya jangan menyalahkan, saya kan bukan di pondok, saya kan di kantor. Tetap bisa. Ya. Kita yang mengondisikan. Ya. Kemudian perbaiki bacaan kita sebelum menghafal. Nah, ini penting. Belajar dulu tahsin. Atau pas setoran diperbaiki lagi bacaan kita. Jadi sebelum menghafal diperbaiki, pas setoran pun diperbaiki. Dan banyak ustadz atau masyayikh yang seperti ini. Ya, sehingga betapa besar ya jasa-jasa pengajar Al-Quran yang mencurahkan kemampuannya untuk mendengarkan bacaan kita, memperbaiki bacaan kita. Karena nikmat ya, hal seperti itu. Kemudian gunakan satu mushaf Al-Quran. Ya, kalau bisa gunakan, jangan digonta-ganti. Karena nanti beda tulisan terkadang terbayang di benak kita beda juga. Ya. Terbayang beda juga. Dan kalau bisa pilih yang agak besar. Ya. Jangan terlalu kecil. Ya. Agak besar. Misalkan A5, ukuran A5. Ya. Atau B5. Itu seperti itu. Kemudian mulailah menghafal sedikit demi sedikit. Nah ini seperti yang tadi disebutkan. Sedikit demi sedikit ya porsinya. Misalkan 5 ayat. Bahkan ada yang 1 ayat. Atau 10 ayat. Yang penting istiqomah dulu. Ya. Karena porsi yang sedikit itu
akan menjadikan lebih istiqomah ya, dan mudah prosesnya. Jadi kalau kita mampu 10 ayat, mampu 1 ayat, jangan menyepelekan atau mengatakan itu aib atau kita menghukumi diri kita bodoh. Tidak. Kalau istiqomah 18 tahun insya Allah hafal 30 juz. Ya. Jangan sepelekan hal ini. Atau guru kita menyepelekan, kamu kok hafal seayat. Makanya tadi cari guru yang faham. Ya. Karena guru yang faham akan faham kemampuan kita. Ya. Akan faham kemampuan kita. Ya. Tidak akan, ayo kamu hafalkan segini. Padahal kita tidak mampu. Ya. Taib. Kemudian menghafal dari surah-surah pendek, misalkan juz 30 ya. Itu yang terbaik dari surah-surah pendek dulu. Jangan menambah jumlah hafalan sebelum hafalan lancar sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya belum lancar, jangan ditambah. Ya. Jangan ditambah. Karena beda antara nambah hafalan dengan pindah hafalan. Ya. Kalau pindah hafalan, kita hafal satu surah, menghafal surah yang kedua, surah yang pertama lupa. Walaupun tidak mengapa, lupa tinggal diulang lagi. Ya. Pada intinya yang penting kita terus mengulangnya. Lupa itu manusiawi. Adapun kita melihat saudara-saudara kita ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafalannya bagus, lancar, itu nikmat ya. Dan seseorang itu bisa juga meraih sepertinya dengan usaha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam proses menghafal maka baca ayat yang dihafal dengan melihat mushaf. Ya, jangan merem. Lihat mushaf sampai tergambar dan usahakan dengan suara yang terdengar, Kemudian jangan tergoda dan bangga dengan cepatnya proses menghafal atau metode cepat menghafal. Ya. Kadang ya seseorang itu tergoda dengan hal seperti itu. Ya. Padahal kemampuan manusia itu berbeda-beda. Ya. Dan intinya menghafal itu sabat. Yakni Al-Quran itu tetap berada pada kita. Sabat itu tetap. Ya. Karena bisa jadi barangkali kalau kita tergesa-gesa, nanti lupanya pun tergesa-gesa. Ya. Man hafidho bisur'ah, nasiya bisur'ah. Barang siapa yang tergesa-gesa menghafal, khawatir dia lupa juga cepat lupa juga. Tapi orang yang terbiasa menghatamkan Al-Quran setiap 5 hari, ini kata para ulama ya, maka dia tidak akan mudah lupa. Maksudnya ya para ulama dulu seperti itu. Ya. Kemudian perbanyak mengulang, baik yang dihafalkan maupun yang sudah dihafal. Ada yang puluhan kali bahkan ribuan kali. Ya. Kalau mengalami kesulitan dalam menghafal, yakni susah hafalan cepat lupa, maka disebabkan kurangnya pengulangan. Dan kalau lupa ya itu manusiawi ya. Yang jangan itu melupakan. Ya. Atau kita dibuat lupa oleh syaitan. Ya. Kemudian ya kalau kita lupa tinggal diulangi lagi sampai hafal lagi. Itu bukan aib, bukan tercela. Kemudian perdengarkan bacaan kita, tasmikan kepada guru. Ya. Dan guru kita kalau bisa memperbaiki bacaan dan hafalan kita. Agar benar yang kita baca ini. Ya. Kemudian membaca dalam sholat, khususnya sholat malam. Ya. Para ulama menyarankan seperti itu dibaca di sholat malam. Kemudian berusaha memahami dan mengamalkan. Karena di antara yang bisa menguatkan hafalan itu kalau kita paham. Kalau kita paham, minimal terjemah. Kalau bisa dengan tafsir, dengan penjelasan para ulama. Ya. Dan berusaha mengamalkannya. Ini yang lebih ideal lagi. Tentu perlu proses. Ya. Perjuangan dan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menulis ayat yang dibaca, yang dihafal. Para ulama menerapkan metode menulis ini. Ya. Karena dengan menulis kita terulang kembali. Dan dulu Al-Quran Nabi memerintahkan untuk ditulis. Ya. Ditulis tanpa melihat. Ya. Ya sedikit demi sedikit juga. Kemudian bisa dibantu juga dengan mendengarkan audio. Ya. Mendengarkan rekaman para ulama yang mungkin. Misalkan Syekh Mahmud Khalil Husori. Kenapa Syekh Mahmud Khalil Husori dulu? Ya ini rekomendasi para ulama. Ya. Kita mendengarkan ayat yang kita hafal. Misalkan kita menghafalkan surah An-Naba. Kita perdengarkan dalam perjalanan kita. Ya, baik di mobil ataupun di motor. Atau ketika waktu luang kita sebelum tidur dan lain sebagainya. Ini akan membantu kita. Tapi itu kurang lebihnya metode menghafal yang bisa kita bahas ya. Dan pada intinya luruskan niat ya.
niat menghafal itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghafal itu proses, sarana ya. Adapun kewajiban kita terhadap agama ini, terhadap Al-Qur'an masih banyak ya. Akan tetapi ini dasar karena para ulama dulu mengawali dari menghafal Al-Qur'an ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Al-Qur'an yang merupakan keluarganya di bumi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.